Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku, para pemrogram hukum tata negara Islam. Pertemuan kemarin itu kita berbicara tentang hukum tata negara dalam Islam. Ada 3, Dusturiyah, terus Dauliyah, Maliyah. Nah, sekarang kita berbicara tentang Dusturiyah. Apa kewajiban negara dalam siasat Dusturiyah ini? Dan apa kewajiban rakyat dalam siasat Dusturiyah? Adik-adikku yang sangat saya hormati, sekarang ini kita bicara tentang kewajiban negara dalam siasat Dusturiyah. Nah, siasat Dusturiyah itu termasuk bahasa Indonesianya itu MPR. Nah, MPR itu adalah kewajibannya itu membuat konstitusi, aturan dan peraturan, dan mengawasi konstitusi itu. Nah, untuk praktisinya, para pemerintahan itu kewajibannya mendirikan wilayah. Wilayah itu adalah sebuah lembaga yang menangani hal tertentu. Ada wilayatul hisbah. Wilayatul hisbah itu berarti pendirian hakim itu ada di dalam siasat Dusturiyah. Di negara Islam itu, siasat Dusturiyah itu, hakim itu ada 2. Ada hakim yang menangani masyarakat biasa, namanya wilayatul hisbah. Ada hakim yang hanya nyidang orang-orang hebat, namanya qadil qudot. Nah, qadil qudot itu saya contohkan. Saya ini kan kaprodi, Pak Masdar itu rektor. Nah, kok anak saya itu tukaran, ada perselisihan dengan anaknya Pak Rektor, itu tidak bisa diputuskan oleh wilayatul hisbah, hakim biasa. Di tingkat 2 sekarang di Indonesia itu. Maka harus diputuskan oleh qadil qudot. Kenapa kok harus diputuskan qadil qudot? Karena eselonnya wilayatul hisbah itu lebih rendah daripada eselonnya rektor. Tidak bisa, mesti sungkan kepada rektor. Nah, kenapa kok harus dibentuk seperti itu? Karena hakim itu tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang itu. Nah, di Indonesia tidak ada qadil qudot itu. Karena itulah banyak hakim-hakim itu di Indonesia itu menurut yang beredar itu adalah tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, adik-adikku yang sangat saya hormati, cuma yang paling penting dari sekian yang terpenting berdirinya hakim itu, tujuannya itu mudah kalau di Islam itu. Kalau di dalam Indonesia itu tujuannya itu sulit, untuk memperkapok, untuk memperjerak. Nah, kalau di dalam Islam enggak. Tujuannya satu, amar ma'ruf nahi mungkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Lah, amar ma'ruf nahi mungkar bukan seperti yang kita terima di Jawa Timur itu, ceramah-ceramah itu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu memerintah mendorong, memerintah kepada hal yang ma'ruf dan melarang kepada hal yang munkar.
bukan mengerjakan yang ma'ruf, menjauhi yang mungkar, bukan itu artinya. Bukan hakim kalau seperti itu. Kalau hakim itu memerintah tentang kebaikan, ma'ruf itu kebaikan. Cuma ma'ruf itu kebaikan itu ada dua di dalam ma'ruf, baik menurut manusia dan baik menurut Tuhan. Kalau khair hanya baik menurut Tuhan. Menurut manusia itu terpaksa mengatakan baik. Apa yang khair itu? Perintah Tuhan secara nas, kewajiban-kewajiban terhadap manusia. Adik-adik yang sangat saya hormati, lalu apa kewajiban pemerintah terhadap di dalam siasat dusturi, yaitu mengadakan pengawasan itu membentuk tentara. Jadi yang membentuk tentara itu, keamanan itu adalah Dusturia. Di Dusturia itu membentuk. Dan nanti akan terbentuk semua dari kewajiban-kewajiban negara dalam siasat Dusturia sesuai dengan yang kita butuhkan. Seperti sekarang itu wilayatul haji itu sudah dibentuk oleh negara Islam, itu wilayatul haji. Jadi satu lembaga yang khusus menangani haji. Jadi sesuai dengan kebutuhan, tapi urusannya adalah administrasi dan aturan-peraturan gitu. Nah, aturan dalam negeri, aturan luar negeri itu dibentuk oleh oleh siasat Dusturia. Adik-adikku yang sangat saya hormati. Lalu rakyat itu apa kewajibannya? Nah, kewajiban rakyat itu nanti pertemuan lagi aja. Karena kalau sekarang semua nanti takut campur. Jadi kebutuhan Dusturia, ya aturan dan peraturan seperti MPR sekarang ini. Terus melantik, memilih kepala negara, memilih kepala menteri-menteri, itu wilayah itu siasat Dusturia itu. Memilih penguasa-penguasa daerah, gubernur, memilih bupati-bupati, itu Dusturia semua wilayahnya itu, yang berkaitan dengan politik dalam negeri dan kekuasaan. Jadi kalau di Indonesia itu kepala negara itu kan ada kepala pemerintahan dan kepala negara. Jadi seluruh tentang kepemerintahan itu lahir aturan dan peraturannya dari siasat Dusturia. Dan juga tentang pengangkatannya. Ya seperti di Indonesia lah, seperti Indonesia. Cuma di dalam kepemerintahannya itu tidak seperti Indonesia itu presidensial, enggak. Rata-rata mengarah kepada sistem monarki kerajaan. Jadi rata-rata seperti itu. Dari masa ke masa kerajaan pemerintahan Islam itu seperti itu. Adik-adikku yang sangat saya hormati, itulah sebetulnya kewajiban negara dalam siasat Dusturia. Kewajiban negara dalam siasat Dusturia. Setelah itu jadi semuanya, aturannya itu jadi, ya sosialisasi itu. Bahwa aturannya seperti ini. Kadang-kadang karena kalau negara Islam masih merintis itu, kadang-kadang sosialisasinya itu seperti Sayyidina Umar waktu menjadi khalifah. Terus Amr bin As itu menjadi gubernur. Lalu ketika Amr bin As itu mau mendirikan pelebaran masjid, salah satu pelebaran masjid, wilayah masjid itu kena rumahnya orang Nasrani. Tidak boleh. Lalu Amr bin As mengancam akan dirampas katanya. Lalu orang Nasrani laporan kepada Umar bin Khattab.
Nah, setelah laporan kepada Umar bin Khattab mengirimkan surat kepada Amr bin As. Apa suratnya itu? Tulang yang digaris di tengahnya itu. Nah, Amr bin As menerima surat dari Umar langsung gemeter. Loh, apa artinya ini? Nah, kamu harus yang adil. Nah, garis lurus itu adil. Kalau kamu tidak adil, akan dijadikan tulang, berarti akan dibunuh. Akhirnya Amr bin As memutuskan dan memanggil orang Nasrani itu bahwasanya nggak jadi dan terima kasih. Monggo sampean pancet aja di situ, negara akan mencari solusi sendiri. Nah, mendengar gubernur itu sungkan kepada orang Nasrani itu, lalu orang Nasrani itu mencari tahu. Ternyata diingatkan oleh negara. Merasa diperhatikan oleh negara, oleh khalifah tertinggi. Lalu orang Nasrani itu berterima kasih. Akhirnya tanah miliknya yang kena perluasan masjid itu diberikan kepada negara. Adik-adikku yang sangat saya hormati, itulah sebetulnya sosialisasinya ada yang langsung. Ini kan urusannya dusturi ya tadi itu, urusannya dusturi. Jadi perilakunya atau gubernur-gubernur itu ada pengawasan. Adik-adikku yang sangat saya hormati, itu saja wilayah Dusturia itu banyak berkaitan dengan undang-undang, wilayatul madzalim itu juga Dusturia itu yang mengatur masalahnya. Lahirnya wilayat-wilayat itu Dusturia semua. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Sampean itu ada kewajiban 3: merangkum dan kembalikan kepada Google Classroom, lalu sampean absen. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.